Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi kembali lagi di channel aku, teman curhat. Jadi aku harap ini adalah awal yang baik untuk aku menyimpan segala memori berkaitan dengan yang aku pelajari gitu. Jadi berdasarkan pengalaman kehidupan. Jadi karena beberapa waktu aku sibuk dengan hal lain sehingga bisa dibilang sekarang agak agak sedikit sulit atau susah mencari waktu untuk betul-betul mendalami Al-Quran seperti waktu-waktu beberapa tahun lalu. Jadi aku usahakan apa yang aku dapetin terkait yang berhubungan dengan Al-Quran itu untuk tidak hilang begitu saja. Dan ini adalah upayaku, pertama untuk menyimpan, yang kedua kalau bisa aku berbagi. Nah, kalau dibilang ilmuku memang sangat jauh ya, cuman daripada aku kehilangan, lebih baik aku simpan dulu gitu. Mana tahu nanti ada hal yang lain aku dapatkan. Jadi insyaallah kali ini ya aku akan berbicara tentang surah Al-Fatihah. Jadi semua orang pasti paham ya yang mana surah Al-Fatihah, tapi dari ayat 1 sampai ayat 7. Tapi aku yakin kalian juga mungkin tidak sadar atau belum sadar kenapa dari dulu aku selalu bertanya-tanya kenapa dari dulu surah Al-Fatihah itu walaupun bukan yang pertama turun tapi dia diletakkan di awal dan berstatus sebagai Ummul Quran dan lain segala semacamnya. Dan kenapa uh, dalam sholat Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Jadi jikalau tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sah sholat seseorang, dan itu ada hadisnya. Aku dulu bertanya-tanya kenapa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah begitu penting. Selain dari namanya yang juga banyak, kenapa dia diletakkan di awal dan kenapa tidak di tengah, maksudnya dengan keutamaan-keutamaan yang lain. Karena aku pikir semua ayat Al-Quran itu memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak, memiliki keutamaan-keutamaan. Tetapi kenapa Al-Fatihah dipilih sebagai surah yang menjadi umul Quran dan menjadi kewajiban dibaca dalam waktu sholat? Ini mungkin diantara kalian atau kebanyakan kita sering membaca ya, sering mengamalkannya, dan bahkan dalam beberapa tradisi atau syarat-syarat doa tertentu seperti tahlilan atau ya doa-doa untuk pemikat segala macam, pengasihan, ada yang namanya pengasihan Al-Fatihah, pengasihan ini, pengasihan itu, dan semua salawat segala macam pasti diiringi dengan Al-Fatihah. Siapapun syekhnya, siapapun yang memberi ijazah tersebut. Nah ini dari dulu aku selalu penasaran dengan hal ini, dan ini terjawab alhamdulillah ketika suatu hari alhamdulillah aku diberikan tugas oleh salah satu guru ulumul Quranku. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi, Bu Umul Aiman. Jadi aku dulu tidak tahu bagaimana cara berinteraksi, melihat bagaimana ayat di dalam Al-Quran. Jadi satu hari aku mau mengambil kelas dengan kakak letting, dan dengan kesan guru yang strict ya, kami diberikan tugas dan aku dapat membahas tentang surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, surah yang pertama turun. Dan tugasnya adalah membahas surah, kajian tafsir, membahas kajian tentang penafsiran dan makna apa saja yang terkait penafsiran tentang ayat tersebut dari beberapa ulama. Dan kita masing-masing kita diwajibkan menulis sebanyak 12 lembar. Menurutku itu hal yang sulit, karena kenapa? Surah Al-Alaq sendiri yang dari ayat 1 sampai 5 itu sangat pendek-pendek, dan aku pikir satu halaman atau dua halaman itu sudah selesai. Ini kita harus menulis sekitar 12 lembar, dan itu membuatku tantangan sekali, dan aku tidak bisa mundur kala itu. Dan alhamdulillah berkat berkat ridha Allah gitu ya, ternyata saat itu aku juga belajar
bagaimana cara, sebenarnya aku sedang diajari bagaimana cara berinteraksi membuka Al-Quran begitu ya, bagaimana cara mengambil manfaatnya gitu, bagaimana itu adalah jalan pertama, jalan yang paling awal yang dinamakan dengan kafsyul wal bayan, menyingkap menyingkap Quran tersebut, sehingga sampai saat ini ketika membaca Al-Quran, ketika aku berada dalam depresi sekalipun, aku bakal mencoba membuka kitab tafsir, paling tidak kitab tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama Indonesia, agar aku lebih mudah membacanya daripada kitab-kitab tafsir yang saduran seperti tafsir Said Qutb dan lainnya. Dan sampai saat ini ternyata ketika aku selesai dari kuliah dan aku mendapatkan pendidikan yang lain, guru-guru yang lain juga menerapkan cara ini untuk memahami cara termudah untuk memahami berinteraksi dengan Al-Quran awal. Dan ya sungguh sebenarnya Al-Quran itu adalah tulisan perkataan yang memang berbicara dengan kita ketika kita membukanya. Dan alhamdulillah setelah bertahun-tahun, ketika aku beberapa kali membaca surah Al-Fatihah, akhirnya aku paham mengapa surah ini begitu spesial dan mengapa diletakkan di awal, dan mengapa semua hal itu harus ada Al-Fatihahnya dulu. Jadi untuk memulai kajian ini mudah-mudahan berkah ya. Kita sama-sama membaca ta'awudz dan kemudian membaca surah Al-Fatihahnya dengan seksama. Baik, aku mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Jadi Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu adalah surah termasuk dalam golongan Makkiyah. Walaupun ada beberapa ayatnya, ada 2 ayatnya itu ulama berbeda pendapat bahwa juga masuk dalam golongan surah Madaniyah. Dan jumhur ulama itu menghitung surah Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Dan sementara di surah-surah yang lain Al-Fatihah tidak dihitung sebagai ayat pertama. Tetapi madhab Hanafi menghitung surah Al-Fatihah itu dari ayat pertama itu dari Alhamdulillahirabbil alamin, dan dibaca sehingga ketika dalam sholat Al-Fatihah itu dibaca bagian dari surah Alhamdulillah, Bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi ayat ini terdiri dari 8 ayat. Dan coba kita lihat sama-sama ya bagaimana standar kita mengikuti standar arti makna dari Quran Indonesia ya, karena bagaimanapun ceritanya berbeda Quran, mungkin berbeda penafsiran, berbeda lahjah, itu akan menghasilkan berbeda pemikiran dan akan mendapatkan banyak hal yang lain. Jadi boleh aku bilang bahwasanya dalam melihat Al-Quran teksnya itu sama,
tidak berubah, tetapi ketika kita melihat hari ini, membaca hari ini dengan di-compare dengan besok, kita bisa mendapatkan hal yang lebih baru, ada hal yang lebih baru, hal yang lebih baru. Disinilah salah satu kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sesuai dengan semua zaman. Dalam artian seperti aku katakan tadi, teksnya tidak pernah berubah dan tidak ada yang siapapun yang bisa berubah. Tetapi pemikiran manusia, segala macam interpretasi akan bisa berubah. Bagaimana kita memandang ayat tersebut akan berubah sesuai dengan kondisi keadaan jiwa kita, keadaan tempat kita, dan keadaan keimanan kita, dan keadaan keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini dalam Quran Al-Hufaz ya diberikan makna bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ba yang bersambung dengan sin. Dan ini contoh pasti akan berbeda dengan ba Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan, Rabbil Alamin, alif lam alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang pemilik, maliki, mulk, maliki, dengan bersambung dengan lam dan kaf, itu bermakna pemilik. Hari, yaum hari, ad-din di sini hari pembalasan, yaitu hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya baik atau buruk, disebut juga yaumul qiyamah atau yaumul hisab dan sebagainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu, hanya kepada engkau, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepada engkau, hanya kepada engkau. Iya tasydid itu penekanan ya. Dan hanya kepada engkau lah nasta'in, kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jika kita melihat dari ayat pertama sampai ayat ketiga, itu redaksinya berupa puji-pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dengan nama Allah. Jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi ingat, pertama kita lihat ya konteksnya, dari ayat pertama sampai ayat ketiga itu berisi puji-pujian kepada Allah. Apa yang dikatakan yang pertama? Dengan nama Allah. Pertama penyebutan dengan nama Allah. Kita mengakui bahwa dengan nama Allah, bukan dengan nama yang lain. Siapa ya Allah? Siapa itu Allah? Siapa itu Allah?
Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan sifatnya yaitu sifat Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Maka dengan itu aku mendeklarkan segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Siapa itu Allah? Tuhan seluruh sekalian alam. Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yaitu siapa Allah? Yaitu Dialah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Oleh karena itu, dengan namanya aku mengikrarkan, aku bersaksi bahwa segala puji baginya, segala puji bagi Allah, yaitu ialah Tuhan seluruh sekalian alam. Lalu diperkuat lagi dengan siapa Tuhan seluruh sekalian alam, yaitu yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadi di sini ada yang pertama penguatan. Yang pertama dari ayat pertama sampai ayat ketiga dari Bismillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim, ada yang namanya puji-pujian dan penguatan, bahwa tidak lupa bahwa Ar-Rahmanir-Rahim disebutkan 2 kali, gitu ya, taukid. Yang kita lihat ayat ketiga, Maliki Yaumiddin. Nah, setelah ada yang namanya dikatakan bahwa siapa dia Tuhan seluruh sekalian alam, Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mengapa? Kenapa? Karena Dialah yang memiliki hari pembalasan. Dia memiliki hari pembalasan. Dia yang memiliki. Dia pemilik hari pembalasan. Hari yang buruk, hari pembalasan. Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab dan sebagainya. Nah, pada ayat ketiga ini, pada ayat keempat itu adalah kepercayaan, yang mempercayai. Siapa dia? Dialah yang pemilik hari pembalasan. Kan tidak ada, apakah kita manusia akan bertanya, masa? Yang benar. Nah, ayat keempat ini adalah sebuah penegasan keimanan bahwa kita mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan juga pemilik seluruh sekalian alam, yang juga pemilik hari pembalasan. Yang kita mempercayai bahwa adanya hari pembalasan, Dia juga lah yang memiliki pemilik hari pembalasan. Lalu yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Oleh karena itu, kami mempercayai bahwa hari pembalasan itu ada. Maka kami juga percaya bahwa hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau pula lah kami mohon pertolongan. Lalu, ihdinas siratal mustaqim. Karena kami percaya akan hanya kepada Engkau kami menyembah dan memohon pertolongan, ya Allah, maka tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari tadi, karena kami mempercayai bahwa hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepadalah kami mohon pertolongan, maka ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, orang kafir, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Waladdallin. Amin. Nah, jadi dengan satu kalimat, jika dibuatkan paragraf yang bersambung, maka kira-kira seperti ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
kami mengakui bahwa segala puji bagi Allah dan Dialah Tuhan seluruh alam. Dia Tuhan yang kembali kami tegaskan bahwa Dia yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Dia juga yang memiliki hari pembalasan. Dan Dia jugalah yang memiliki pemilik hari pembalasan. Dan kami percaya akan hari pembalasan tersebut. Karena kami percaya akan hari pembalasan tersebut, maka hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau pula lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang manakah yang lurus? Yaitu jalan-jalan yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jika kita melihat ayat-ayat tersebut menjadi satu paragraf yang saling bersambung, kita sebenarnya sudah mendapatkan sedikit pencerahan ya, apa yang dimaksudkan dalam surah ini. Jadi 3 ayat pertama itu memang pengulangan untuk sifat Allah, yaitu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita sudah tahu bahwa Ar-Rahman itu Ar-Rahman itu dikhususkan untuk orang-orang Islam yang beriman, orang-orang yang beriman, dan Ar-Rahim itu untuk seluruh manusia di atas bumi ini. Teman-teman bisa melihatnya kembali di kitab tafsir, tapi bukan itu yang sekarang menjadi topik utamanya. Ada 2 kali penegasan sifat Allah di sini. Dan itu adalah dalam bentuk puji-pujian. Nah, ketika kita melihat hari keempat, itu adalah kepercayaan bahwa kita memiliki kepercayaan Tuhan adalah yang pemilik hari pembalasan. Satu, kita mempercayai bahwa Tuhan itu pemilik hari pembalasan, dan kedua, kita mempercayai bahwa hari pembalasan itu ada. Lanjut yang selanjutnya, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau pula lah kami pertolongan. Nah, setelah kita mengakui bahwa kita mempercayai hari pembalasan itu dan kita mempercayai juga pemiliknya, maka kita memberanikan diri untuk menyembah. Kita tidak ragu-ragu untuk menyembah dan memohon pertolongan. Nah, setelah kita sadar kita tidak ragu memohon pertolongan, menyembah dan memohon pertolongan itu, maka ucapkanlah apa yang ingin kita ucapkan, kita inginkan, kita doakan, kita minta. Ya, di sini adalah dalam surah Al-Fatihah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, sudah jelas, sangat jelas sekali. Setelah kita memuji Tuhan, lalu kita mendeklarasikannya, mempercayai dengan jelas siapa pemiliknya, siapa yang apa konteksnya, lalu baru kita mendeklarasikan bahwa kita ingin memohon pertolongan, menyembah dan memohon pertolongan. Setelah kita mendeklarasikan bahwa kita ingin menyembah dan memohon pertolongan, barulah kita mintakan apa yang dihajatkan. Dan setelah tunjukilah kami jalan yang lurus, dijelaskan lagi jalan lurus mana, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, baru spesifik kita menunjukkan jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus? Di mana, apa yang dimaksud lurus di sini? Ternyata yang dimaksud lurus dalam surah ini adalah jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Teman-teman, sadar gak sih kenapa surah Al-Fatihah ini selalu menjadi pokok pertama Ummul Quran, yang kedua memang bacaan rukun dalam sholat, yang ketiga banyak untuk beberapa ritual keagamaan yang lain banyak digunakan sebagai pembukaan surah atau pembukaan doa berkah segala macam, dari tahlil,
Sholawat, bahkan untuk ajian pengasihan segala macam itu menggunakan pasti ada Al-Fatihah. Nah, itu karena begini, karena pada dasarnya adalah surah Al-Fatihah itu adalah ajaran pertama Tuhan kepada makhluknya. Apa yang diajarkan? Yaitu mengajarkan bagaimana cara berdoa. Jika kita melihat sejarah dari agama apapun di dunia ini yang datangnya dari Tuhan, baik itu agama Islam, Kristen, Abraham, segala macam, yang diajarkan pertama dari dunia ini adalah tauhid, ajaran tauhid. Itu apa tauhid? Keesaan. Dan ketika kita melihat dalam ajaran-ajaran lain bahwa kita mempercayai bahwa Tuhan adalah pusat sentral yang tidak bisa dilihat, sehingga dia memiliki kekuatan besar. Kekuatan besar, sumber kekuatan itu adalah Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak bisa dilukiskan, tidak bisa direpresentasikan dengan keadaan yang dengan bentuk-bentuk dan sifat-sifat, dengan bentuk-bentuk yang nyata seperti layaknya makhluk. Karena ketika kita bisa menyatakan Tuhan seperti ini, seperti itu, maka kita sudah menyamakan dia dengan makhluk. Jadi posisinya berbeda. Dan kekuatan itu tiap-tiap apapun sebelum memulai sesuatu pasti harus dimulai dari nol dulu. Bukan nol, kekosongan. Kekosongan adalah sumber dari sebuah kekuatan. Dan apa yang diajarkan dalam kenapa surah Al-Fatihah ini menjadi sangat penting dalam berbagai banyak hal? Yang pertama, kita lihat, ini adalah ajaran Allah langsung kepada umatnya, bagaimana menuntun manusia untuk meminta. Karena pada dasarnya segala ibadah kita, khususnya sholat, inti dari sholat adalah ibadah, doa. Nah, doanya itu apa? Bagaimana manusia itu seharusnya berdoa? Yang pertama adalah dengan menyebut puja-puji kepadanya, kepada Tuhan, dan mengakui, lalu menegaskan pujian tersebut. Itu menandakan kita memahami bahwa kita memposisikan siapa yang tempat kita meminta. Nah, lalu kita tahu kepada siapa kita meminta. Kepada siapa? Kepada pemilik hari pembalasan. Tidak hanya tahu, tetapi kita juga meyakini hal itu. Pemilik hari pembalasan. Jadi, pertama ketika berdoa yang harus dilakukan adalah puja-puji. Ketika sesuatu, sifatnya ketika meminta adalah dipuji. Dan begitupun itu adalah ajaran dari Allah sebenarnya. Puja-puji terlebih dahulu, segala puji dengan nama Allah, sebut namanya, pujilah sifatnya, pujilah ia, lalu jelaskan kedudukannya untuk meyakinkan bahwa selanjutnya adalah jelaskan kedudukannya. Setelah menjelaskan kedudukannya, jelaskan maksud dan tujuan Anda. Apa maksud dan tujuan? Tadi kita sudah menjelaskan kedudukannya, yaitu pemilik hari pembalasan. Nah, setelah itu, apa? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau mulalah kami pertolongan. Itu kita menjelaskan manusia itu yang selanjutnya adalah poin kelima, adalah menyebutkan apa tujuan dan keinginan kita. Tunjukilah hanya hasrat dan keinginan kita, yaitu menyembah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula lah kami mohon pertolongan. Tegaskan posisimu di situ apa? Menyembah dan juga mendapatkan pertolongan. Lalu jelaskan apa yang ingin diminta. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Syarat yang keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sudah jelas? Sudah, tapi belum detail. Apa yang diinginkan adalah jalan yang lurus. Lalu apa lagi?
baru dispesialisasikan bagaimana jalan yang lurus itu, yaitu jalan-jalan yang orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Jadi ada beberapa tahapan ketika kita berdoa. Yang pertama, menurut dari surah Al-Baqarah, sebutlah tempat berdoa. Di sini siapa? Tuhan semesta alam, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya di ayat pertama itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dari yang Maha Penyayang. Lalu puji ia lagi dengan sifatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebut namanya, puji dia, tegaskan pujian dia, jelaskan siapa dia, yaitu yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sifatnya. Tegaskan sekali lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu setelah kita tegaskan keesaannya, kemuliaannya, posisinya, lalu barulah kita memperjelas siapa ia. Siapa ia? Ya ialah pemilik hari pembalasan. Dan kita sekaligus menyatakan bahwa kita mempercayai akan esanya dia, akan kepemilikannya. Setelah kita mendeklarasikan bahwa kita mempercayainya, lalu barulah tunjukkan apa yang menjadi tujuan Anda mendatanginya, yaitu hanya kepada Engkaulah kami mohon menyembah dan meminta pertolongan. Wah, ia adalah untuk disembah, sesuatu yang tinggi, dan setelah disembah barulah kita berhak mendapatkan pertolongan. Ini jadi ketika kita meminta, maka kita pertama akan menyanjung. Setelah menyanjung baru bisa meminta apapun. Ini adalah sifat yang diajarkan langsung dari sananya. Ketika kamu cobalah dipraktekkan, ketika ingin meminta sesuatu kepada seseorang atau mungkin kepada orang tua, pujilah dengan baik, tapi berkatalah dengan baik. Setelah berkata dengan baik, berperilaku baik, maka mintalah pertolongan. Apapun meminta pasti dikasih biasanya. Lalu setelah kita menjelaskan maksud dan tujuan, barulah kita masuk pada inti apa yang ingin diminta. Tunjukilah di sini adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, tunjukilah kami jalan yang lurus memang sesuatu yang jelas ya kalimatnya. Tapi jalan yang lurus yang dimaksud itu apa sebenarnya jalan yang lurus? Yaitu lebih spesifik lagi, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Jadi yang pertama, mention siapa yang ingin dikatakan, lalu diikuti dengan sifat-sifatnya yang terkenal, lalu puji. Setelah puji, dengan pujilah dia dengan seluruh kekuasaannya, kekuatannya. Lalu jangan lupa ulangi lagi pujian tersebut. Dipuji di awal, dipuji di akhir lagi. Setelah itu yakinkan bahwa kita mempercayai apa yang ia buatkan. Kita mempercayai siapa yang tempat kita meminta. Di sini dengan apa? Dengan apa yang dia perbuatkan, apa yang menjadi sesuatu yang keimanan mungkin ya, pemilik hari pembalasan. Nah, kita mempercayai bahwa dialah pemiliknya dan bahwa hari pembalasan itu ada, memiliki sekaligus dua. Lalu setelah kita menegaskan bahwa kekuasaan dan kepemilikannya, barulah sampaikan apa itu tujuan kita, yaitu untuk memohon pertolongan, untuk menyembah dan memohon pertolongan. Setelah kita memahami apa tujuan kita misalkan untuk meminta, ya sudah, jelaskan bahwa aku ingin meminta. Lalu jelaskan apa yang ingin dimintakan, topik bahasannya. Setelah dijelaskan apa yang ingin diminta, jelaskan apa yang ingin diminta, lalu uraikan, rincikan
bagaimana spesifikasi yang ingin diminta. Nah, teman-teman, inilah syarat-syarat yang harus ada dalam sebuah doa. Apa itu? Yang pertama, mention, sebutkan namanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan sifatnya. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Puji Dia. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Engkau dengan sifatmu yang maha pengasih, maha penyayang. Tegaskan lagi. Tegaskan lagi. Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan kami. Pemilik hari pembalasan. Kita meyakini bahwa Dia mampu menciptakan, membuat apa yang seharusnya, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Setelah itu baru jelaskan apa menjadi keinginan kita, apa tujuan kita untuk berdoa, meminta pertolongan dan menyembah. Setelah tersebut, setelah kita menyatakan tujuan kita, kedatangan kita untuk apa, barulah mention apa yang ingin kita minta. Setelah mention apa yang ingin kita minta, jelaskan spesifikasinya. Contoh, kebanyakan orang meminta sesuatu. Jadi, caranya bagaimana? Kita harus menyebut dulu, ya Allah. Kita sebut namanya. Lalu diiringi dengan sifatnya, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Sungguh aku memuji Engkau ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, tempat kami meminta. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah apa? Pemilik ini, pemilik itu. Maka aku datang untuk menyembah ya Allah dan memohon pertolongan-Mu. Tunjukilah apa hasratmu, apa keinginanmu. Ya, setelah itu jelaskan terperinci. Nah, apa ini? Mungkin ada beberapa orang bertanya kenapa doa kita belum terkabul. Salah satu alasannya mungkin kita belum memenuhi syarat untuk sebuah doa tersebut terkabul. Kita tidak datang dengan cara yang telah diajarkan Tuhan kita kepadanya. Jadi bagaimana keinginan kita bisa disampaikan? Dan walaupun kita sudah menyampaikan dengan baik, kita sudah menyampaikan keinginan kita, tetapi kita tidak merincinya. Jadi ya suka-suka Allah lah. Kebanyakan saat ini yang kita lihat adalah ada beberapa orang yang bukan fokus tapi sedang viral menyatakan bahwa dia menginginkan ini, menginginkan itu, tapi lupa meminta yang spesifik. Nah, inilah salah satu ajaran, bukan salah satu, ini adalah ajaran awal dari kitab suci Al-Quran, yaitu pengajaran Tuhan kepada hambanya bagaimana cara meminta kepadanya, yaitu dengan beberapa tahap. Satu, menyebut namanya dengan sifatnya. Yang kedua, memujinya. Yang ketiga, menyebutnya kembali, yang maha pengasih lagi maha penyayang, menjelaskan, menekankan kembali siapa dia, lalu apa yang ia miliki, pengakuan kita terhadap dia. Setelah kita mengakui, barulah kita memohonkan apa tujuan kedatangan kita. Setelah kita mengatakan tujuan kedatangan kita, tujuan kita berdoa, tujuan kedatangan kita yaitu untuk berdoa memohon, barulah jelaskan apa yang ingin diminta. Setelah kita tahu apa yang ingin kita minta dan kita katakan, spesifikasikan apa-apa yang ingin diminta. Dan aku pikir mungkin kita kurang ngeh ya dengan hal ayat-ayat begini. Dalam artian apa? Ketika kita mempelajari kitab suci, seringkali kita percaya bahwa itu adalah memang sudah dari sononya dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan sementara Al-Quran itu sangat luas, banyak hal yang perlu dipertanyakan dan ada hal-hal yang kecil yang tidak perlu dipertanyakan. Seperti mungkin
Jika kita buang air besar, kenapa dan ingin sholat, kenapa harus dicuci dulu dan mengambil sholat? Kenapa tidak langsung sholat saja? Padahal yang mana yang disucikan, yang mana yang harus yang mana yang kotor, yang mana harus disucikan, semua disucikan. Dan itulah keunikannya dari sebuah Al-Quran. Jadi ini tidak mutlak. Jadi ketika kalian bisa melihat Al-Quran satu persatu, mungkin nanti ditambah lagi dengan tafsir perkatanya, dengan nahu, dengan ilmu balaghahnya, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Dan pastinya Al-Quran akan awet sampai sepanjang masa. Jikalau kita menemukan tidak ada yang janggal dalam Al-Quran, cobalah pelajari lagi. Karena Al-Quran sendiri dijamin oleh pemiliknya. Tiada dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, yaitu tidak ada keraguannya dan merupakan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Jikalau kamu bertakwa, maka aku akan berpedoman pada Al-Quran. Dan oleh sebab itu, marilah sama-sama sahabat, teman, moga-moga kita bisa memaknai, kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran lebih sering ya. Agar kenapa? Karena pada dasarnya kehidupan ini hanyalah menunggu waktu dari satu salat ke waktu salat yang lain untuk menuju kepada Tuhan. Maka bersering-seringlah berbicara dengan Tuhan, dengan Allah. Karena ketika kita nanti menghadap Allah, kita tidak akan canggung. Mungkin logikanya demikian ya. Dan aku pikir itu tadi bagaimana cara ini adalah surah Al-Fatihah adalah ajaran langsung Tuhan kepada umatnya bagaimana cara meminta berdoa kepadanya. Karena apapun ceritanya, ternyata Allah itu adalah Tuhan yang senang dipuji, yang dipuji, yang berhak dipuji ya, yang berhak dipuji dan diakui, dan juga merupakan tempat permohonan ya, dan juga permohonan yang bisa disembah, yang harusnya manusia sembah gitu. Jadi oleh karena itu sebutkan apa yang ingin dikehendaki, yang diinginkan dengan spesifikasi. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada surah-surah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.